dengan gonjang-ganjing ekonomi global, nasib kita bukan ditentukan oleh global. Nasib kita sendiri. Kita sendiri. Jadi kita pengendali nasib sendiri. Saya global ancur-ancuran. Kita punya pengalaman 2009 kan, ketika seluruh negara sekeliling kita tumbuhnya negatif, kecuali Cina, India. Kita tumbuh positif 4,6% karena domestic demand kita kuat. Kalau domestic demand itu ukurannya adalah konsumsi tambah investasi, PMTB ya, pembentukan batubara bruto. Itu sekitar 95% lebih. Tapi kalau let's say orang, masih gede banget, ya udah yang ekspor kita keluarin deh. Itu 25%, kita masih punya 75%. Dan sekarang 25% itu lebih rendah dibandingkan di tahun 2009. Waktu itu sekitar 29%. Jadi harusnya kalau kebijakan domestiknya pas, kita jauh lebih bagus dibanding 2009. Mas, dana simpanan masyarakat di perbankan yang dijamin LPS sekarang berapa sih Mas jumlahnya Mas? Naik apa turun nih trennya? Kan tumbuhnya terakhir kan 5,7% kan tumbuhnya. Sekarang berapa sih? 8.000 triliun lebih, hampir 9.000 triliun mungkin. Saya lupa angka persisnya. 9.000 triliun? Hampir 9.000, berapa sih? Oke. 8.900. 8.925 triliun. Intermediasi perbankan tumbuh baik ya Pak ya, Jadi kan lihat kan ketika ada likuiditas di sistem, perbankan juga tumbuh ininya. Jadi itu bukan angka kebetulan, dan itu by design. Jadi kita memaksa perbankan untuk berpikir. Ya, berarti kita jadi bingung lagi ya kenapa yang tadi ada uang di perekonomian dan di pemerintah 800T Pak. Nganggur. Mungkin terlambat belanja. Kan sekarang udah percepat. Waktu juga mungkin masih pergantian kabinet, pemerintahan, masih agak bingung belanjanya. Tapi saya pikir sih sekarang sudah membaik dengan signifikan. Jadi itu yang kita lihat ke depannya seperti apa. Jadi nggak usah pesimis, nggak usah menyesali apa yang udah terjadi. Ya itu emang lihat ke depan aja Mas ya. Yang jelas ke depan kita akan lebih cerah. Menatap ke depan deh. Jangan pernah lo menatap belakang deh. Jadi saya bilang gini, dengan gonjang-ganjing ekonomi global, nasib kita bukan ditentukan oleh global. Nasib kita sendiri. Kita sendiri. Jadi kita pengendali nasib sendiri. Saya global ancur-ancuran. Kita punya pengalaman 2009 kan, ketika seluruh negara sekeliling kita tumbuhnya negatif, kecuali Cina, India. Kita tumbuh positif 4,6% karena domestic demand kita kuat. Kalau domestic demand itu ukurannya adalah konsumsi tambah investasi, PMTB ya, pembentukan batubara bruto. Itu sekitar 95% lebih. Tapi kalau let's say orang, masih gede banget, ya udah yang ekspor kita keluarin deh. Itu 25%, kita masih punya 75%. Dan sekarang 25% itu lebih rendah dibandingkan di tahun 2009. Waktu itu sekitar 29%. Jadi harusnya kalau kebijakan domestiknya pas, kita jauh lebih bagus dibanding 2009. 2009 4,6, ya sia-sianya kita 5% lah. Tapi masih tetap harus ada pembenahan dong Mas di dalam Mas. Meskipun kita jangan sampai kita ngomong ceteris paribus dengan keadaan seperti ini. Bisa segitu. Apalagi kalau ada pembenahan. Kemudian lebih lari lagi. Tapi kan pembenahan nggak gampang. Saya nggak bisa asumsikan. Nah itu bukan wilayah 10%, 20%, 30%, saya nggak tahu. Yang jelas behavior system seperti ini. Mas, ngomongnya serius banget ya. Duit LPS, duit duit LPS. Kalau duit LPS sendiri ada berapa Mas sekarang Mas? Buat ngejamin bank Mas? Yang jelas saya bisa bilang saya cukup kaya untuk menjamin uang kamu di bank. Wih, berapa Mas total? Kita punya 250. Tapi kalau tanggapannya 250 T. 255 triliun lah. Pak Yudi ngelihat landscape perbankan Indonesia gimana sih Pak? Kalau misalnya di Indonesia kan ada ratusan bank gitu ya. Kita tahu di beberapa negara tuh bahkan bank tuh hanya nggak terlalu banyak gitu jumlahnya. Dan kalau kita lihat juga ada beberapa kebijakan dari OJK lain-lain untuk merger bank, untuk BPD dan BPR tuh kita lihat kesehatannya seperti apa. Waktu itu juga pernah sempat ngomong sih sama dari pihak LPS juga Pak mengenai siapa? Pak Didi. Dia bilang apa? Ya pokoknya ada beberapa strategi-strategi dari LPS untuk penyehatan bank gitu ya Pak ya. Kita bukan landscape, kita mah nyelamatin bank aja. Nggak ada urusan sama landscape. itu yang lain ya. Keadaan perbankan Indonesia gimana tuh Pak? Bapak kalau Bapak ngelihatnya. Jadi yang penting adalah bukan jumlah bank, tapi
kompetisi di perbankannya. Kompetensi di perbankan. Kompetisi perbankan itu yang mesti dorong, bukan dipaksa merger atau apa, tapi diciptakan iklim kompetisi yang cukup baik, sehingga walaupun jumlah banknya banyak, bunga di pasar sesuai dengan persaingan yang ada. Mungkin sekarang masih kurang rendah. Iya, Jadi, mahal banget. Kalau di Amerika aja bank-bank sedikit, tapi bank kecilnya banyak banget kan? Iya, benar. Ternyata ada bank ini, Iya. ada lagi koperasi, ada ini, wah, banyak banget. Union Bank ini bank. Iya. Jadi nggak ini kalau kita lihat di Jerman juga, sepertinya banknya cuma sedikit. Tapi ternyata banyak tuh ini. 80% adalah bank-bank kecil. Bank komersial bank besarnya cuma 20%. Saya kecil aja waktu ke Jerman. Waktu ke Jerman saya bilang, oh begitu ketemu orang Bundesbank, saya bilang apa? Negara saya lebih syariah dari negara kamu. Kenapa? Bank kamu besar-besar, bank kami dikuasai oleh bank-bank kecil yang kayak BPR dan bank-bank community. Iya. Di Jerman malah kayak gitu ya, Mas? Pasti itu saya bilang, wah ya, karena Deutsche Bank cuma 20% dan teman-temannya ya, yang 80% di bank-bank seperti itu. Jadi ide bahwa hanya bank besar yang boleh hidup mungkin tidak terlalu benar. Terus menurut Bapak kompetisi antar bank di Indonesia seperti apa saat ini? Kalau saya lihat dari tuh anak buah saya udah mau tonton saya tuh, nggak boleh ngomong katanya. Kalau kita lihat dari NIM aja, kita kan tetap masih tinggi. Itu aja dari situ. Comparable negara-negara yang lain seperti apa, harusnya seperti itu. Harusnya jadi kita masih bisa ditingkatkan lagi kompetisi di perbankan. Lebih efisien maksudnya gitu, Mas ya? Lebih ada persaingan. Berarti Kalau NIM ada yang tinggi itu mengindikasikan belum persaingannya masih belum oke gitu ya Pak? Masih bisa didorong lagi kira-kira. Masih bisa didorong lagi. Bank yang udah ditutup LPS berapa Mas jumlahnya Mas? Ya. Banyak gak Mas? Tahun lalu tuh ada 20 dan BPR semua Mas ya? BPR semua. Jadi itu pun bukan karena ekonomi yang memburuk, tapi hanya karena fraud utamanya ya. Mismanagement internal. Mismanagement. Itu 20 tahun lalu ya. Oke. Termasuk yang terbanyak sepanjang beberapa tahun terakhir ini. Iya. Kenapa? Kira-kira Karena memang apa sih Pak regulasi-regulasi yang bisa mendorong gitu Pak untuk kompetensi antar bank dan kompetisi antar bank lebih bagus lagi biar NIM-nya juga lebih rendah gitu dan somehow juga ngasih manfaat Pak buat masyarakat Indonesia gitu Pak. Buat perekonomian juga gitu dengan NIM yang siapa waktu itu pernah ngomong ya NIM tinggi Bapak Purdu juga ya Pak ya? Oh, saya agak lupa tuh kalau. saya pernah ngomong DPR karena saya nggak tahu waktu itu ada masih di broadcast. Saya pikir cuma nama DPR aja. Saya jadi saya bilang nih Indonesia tuh tertinggi di dunia dan akhirat. Mungkin masih betul sampai sekarang. Viral. Rasanya sih masih betul. Cuman bukan itu yang penting adalah gimana usaha kita semua untuk membuat itu lebih baik. Supaya yang diuntungkan dari intermediasi adalah real sektor, bukan sektor intermediasinya saja. Iya, benar Pak. Jadi itu yang masih dipikirkan ke depan, bukan saya yang mikir, ada yang mikir deh. Iya. Nah itu gimana Pak caranya biar NIM tidak tinggi dunia dan tinggi dunia dan akhirat? Bagaimana caranya menyehatkan atau mengerek turun gitu Pak untuk ini? Regulasi seperti apa gitu? Kalau Anda lihat saya yakin datanya seperti di tahun 2020, ketika likuiditas ditambah ke perbankan, pasti NIM-nya akan sedikit turun. Karena ketika mereka punya uang lebih, mereka akan memberikan proyek pertama ke yang bagus-bagus dulu. Nanti kalau ada banyak bank yang punya uang seperti itu, mereka akan bersaing memperebutkan proyek yang bagus. Pasti bunga akan compete ke bawah kan. Iya. Kalau dibuat seperti terus, akan ramai terus ke bawah terus. Jadi kembali lagi kepada liquidity ya Pak ya? Kepada strategi kebijakan moneter mestinya sih. Tapi kan kalau ngelihat bener sih. Kalau ngelihat jumlah simpanan yang gede, terus duitnya LPS ada 250T, berarti nabung tuh ya aman-aman aja gitu Mas. Jangan ada orang yang nakut-nakutin ya. Gitu kan sih Mas? Wah aman lah. Kita jamin sampai 2 miliar per nasabah per bank. Jadi kalau punya uang 500 juta aja nggak usah taruh di kasur. Saya jamin sampai 2 miliar. Iya, betul. BPR kalau punya 10 miliar, 2M. Kalau di BPR sama juga Mas, 2 miliar atau bunganya aja yang beda Mas ya. Mereka bisa bunga penjaminannya aja ya. Di atas bunga bank umum ya. Gitu deh. Tapi intinya kalau yang tadi saya dengar dari
Mas Yudi, sentimen, proyeksi, apa namanya tuh, kayak cerita narasi itu penting buat menjaga kondisi ekonomi gitu Mas ya. Itu yang penting, dan harus ada orang yang terus menyuarakan ini gitu. Maksudnya kalau ditangkap dari tadi gitu, kayaknya sentimen ini berpengaruh banget gitu. Makanya tadi Pak Yudi bilang CNBC Indonesia harus kita bisa overreacted itu kan gara-gara sentimen atau gara-gara apa Mas Sola? Ya kalau sebagai media narasi kita gimana waktu libur Lebaran tiba-tiba Trump begitu, abis itu lihat Wall Street semuanya panik, Wall Street aja panik, gimana yang punya di Indonesia gitu loh Mas maksudnya. Tapi nggak ada yang bersuara dari harusnya ada yang bersuara bahwa udah lo tenang aja, nggak apa sih harus dikhawatirkan gitu loh Mas. Tapi saya LPS. Iya. Saya jamin nggak dijamin di situ. Gimana kalau kita lihat Wall Street tiba-tiba semua orang panik gitu kan? Apa namanya for sale semuanya, apa saham-saham turun ya, masa kita harus bilang tenang aja, Wall Street baik-baik aja kok, cuma turun berapa 1%. Tapi kalau emang bener jawabannya tenang aja, karena seminggu kemudian tarif dipospon, S&P Dow Jones naiknya langsung. Iya. Enggak, maksudnya kita lihat dari asing itu kan muncul kepanikan gitu loh Mas. Iya. Jadi gini, ekonomi Amerika akan terdampak negatif karena dia terpaksa beli barang lebih mahal dibanding sebelumnya kan. Benar. Tapi kita nggak, kita saya bilang tadi untung. Cuman ada perilaku investor asing di seluruh dunia. Ketika mereka ada masalah, mereka menarik semuanya. Negara berkembang lebih bermasalah lagi. Jalan mereka adalah menarik semuanya. Itu langkah otomatis. Cuman kalau kita jelaskan, ini loh keadaannya seperti ini, kita nggak untung malah kita nggak rugi malah untung banyak, akan berubah. Itu perlu pengetahuan ekonomi yang cukup. Iya. Jadi ilmu ekonomi masih berguna. Ini kita ngomong advanced international trade, advanced microeconomics. Kalau Anda mengerti itu, melihat ini dengan mudah, 1 detik aja udah ketahuan, kita nggak rugi. Dan perlu ada orang Mas yang pintar kayak gitu buat ngejelasin ke masyarakat supaya nggak panik gitu loh Mas. Kalau kita kan akhirnya ngicil, oh iya krisis krisis COVID, tapi orang lagi panik, kalau kita buy pada saat itu aja gitu ya misalkan gitu ya, itu udah kita untung banget gitu loh maksudnya. Belum tentu. Masa sih Mas? Strateginya apa dulu? Kalau yang pintar tadi udah ngasih tahu, baru Anda beli. Iya. Tapi itu selalu berulang Mas. Nggak berulang, bukan otomatis terjadi kan? Karena ada masukan yang sama 2009, 2008, 2015, 2020. Masukan maksudnya apa tuh Mas? Orang yang bisikin? Ada yang bisikin ke sana. Tergantung itu bisikin itu ya? Iya itu. Ya, tapi itu kan bisa dipelajarin. Kalau Anda cukup cerdas, sebentar aja udah tahu itu. Melihat siklusnya lagi. Melihat siklus, melihat jurus apa yang pas buat Indonesia. Kenapa setelah 98 kita nggak pernah jatuh lagi? Karena kita melakukan kebijakan yang pas. Top. Indonesia udah pintar, nggak kayak dulu lagi. Masa masih nggak percaya juga? Iya makanya. Sedangkan COVID aja kita selamat. Ya. Tapi kan kalau misalkan kita ngeliat asing itu, jadi kepaksa tuh kayaknya kayak tadi Mas bilang, dia menganggap bahwa kalau Amerika turun gimana negara berkembang, akhirnya dia habis orang Indonesia nanti pada ngomong begitu, masa depan gelap, Indonesia suram, ini waduh. Kalau dulu di awal Indonesia akan resesi, ini cuma saya yang bilang nggak resesi. Iya. Resesi itu gimana? Resesi mah jauh Mas. Ya? Kalau resesi kan mungkin kayak COVID yang kita lihat jalanan tiba-tiba nggak ada orang yang lalu lalang segala macam. Nah itu kita udah bisa ngeliat, wah ini kayaknya bakal resesi nih. Tapi kalau sekarang kan orang masih bisa mobilitas, bergerak. Kayaknya kalau dia bilang resesi jauh deh. Kalau misalnya melambat oke. Tapi kalau dibilang resesi kayaknya jauh deh Mas. Kan di story-nya begitu, di story lainnya begitu. Akan resesi, masa depan gelap, ini Indonesia gelap, apalagi Indonesia cemas, apalagi. Tapi nggak punya data kan, dan masyarakat atau media nggak ada yang mempertanyakan data itu. Pokoknya orang di TikTok itu ngomong ini, wah bagus, ini. Padahal yang ngomong cuma sedikit loh. Kalau kita counter selesai. Iya. Ya itu masalahnya. Selesai. Coba kita counter. Saya nggak dibayar sih, jadi saya counter. Nggak baru sekarang punya kesempatan. Sebelumnya kan Anda juga datang ke saya kan. Jadi yang misi di sini malah sebenarnya bentuk respon komunikasi dari pemerintah terhadap rakyatnya. Gimana? Komunikasi dan cara komunikasi pemerintah terhadap rakyatnya, bahasanya kasih suatu statement bahwa our economy is going great, ada capaian-capaian ini dan lain-lain gitu, dan indikator going right. Itu kan sudah disadari oleh Pak Prabowo kan, di Sarasen dia bilang ada kesalahan komunikasi ke depan diperbaiki. Kalau nggak salah dia ngomong begitu deh. Iya betul. Oh dia ngomong gitu ya Pak? Betul, nggak salah yang ngomong begitu. Jadi harusnya ya
ke depan yang lebih baik dengan Ya karena strategi basically rakyat cuma mau denger aja nih kita negara kita kemana gitu loh Pak. Tapi akhirnya jadi caper ngomong Indonesia. Ya kenapa enggak ya yang bikin itu? Ya. Kalau bilang pemerintah bagus, mungkin dibilangnya buzzer kali Mas. Bukan buzzer, kalau kita lihat data apa adanya kan seperti ya itu keadaannya. Ketika memburuk ya kita bilang buruk, tapi ada langkah perbaikannya. Sedangkan COVID aja kita bisa taklukkan, Indonesia bisa taklukkan. 2009 global financial meltdown kita bisa taklukkan. Iya, 2008. Kenapa bisa takut? Tapi sekarang yang jadi masalah mungkin yang Indonesia gelap itu Mas, karena mereka berpikir cari kerja susah, beri PHK di mana-mana. Pada waktu ekonomi melambat, LPS bulan depan akan buka lowongan kerja. Iya. Mantap. Banyak Mas. Ya mungkin 50-100. Waduh. Bisa Saya daftar udah ke ketuaan. LPS. Saya udah ketuaan ya. Jadi kita buat Gen Z yang baru-baru lulus bisa tuh. Mungkin itu juga harus ada jawaban kali Mas. Bagaimana keresahan orang soal. Ketika orang ngomong ada PHK, ya pasti ada PHK. Tapi setiap hari juga ada PHK. Iya. Cuma net impact-nya nggak ketahuan kan. Di sini PHK, di sana rekrut. Nggak pernah dihitung yang rekrut berapa. Penyerapan. Jadi kalau saya lihat dari surveinya kepercayaan konsumen tadi, sepertinya ada perbaikan karena mereka bilang prospek mendapat kerjaan ke depan lebih bagus dibanding sebelumnya. Artinya emang ada perbaikan di ekonomi. Jadi bukan kata saya saja, itu kata masyarakat. Bukan kata orang di TikTok. Mungkin dia nggak ada kerjaan jadi di TikTok terus. Iya. Bisa jadi sih. Tapi jadi optimis ya. Iya. Harusnya ya. Nggak, bukan optimis. Kita udah punya pengalaman mengatasi krisis. Pengetahuan itu masih ada di sini, masih ada di Indonesia. Krisis yang dalam aja kita bisa atasin, apalagi yang begini. Kita bisa ngatasin dengan baik karena kita udah punya kemampuan. Dan kita kawal terus pemerintah supaya tetap on track. Kalau ada apa-apa nanti kita kesini lagi ketemu Mas Yudi. Mas gimana nih Mas? Kalau lagi kayak gini Mas. Anda kritik lah pemerintah kalau salah. Biar betul nggak apa-apa itu. Kritik membangun tapi jangan jelek-jelekin doang. Iya, kita kan nggak pribadi Mas. Kita baca data, mungkin bacaan datanya beda gitu ya. Kayak misalkan kita baca data pertumbuhan ekonomi dari BPS yang bisa kita dapat dari BPS aja selama ini kan gitu kan. Kita nggak dapat data-data data-data alternatif seperti yang Mas Yudi bilang tadi. Tapi gitu. kita lihat lah nanti Q1 2025 seperti apa. Mungkin nggak akan sebagus yang diprediksi orang. Tapi nggak masalah. Kan nggak ke sana. Iya. Kedepannya seperti apa? Iya. Anda ingat waktu Pak Jokowi melakukan PPKM di bulan Juli tahun 2021 ya, 2021. Ekonominya nggak jatuh kan? Padahal ekonomi diberhentiin. Juli, Agustus, September, dia buka Oktober lagi ekonominya. Karena bukan lockdown pada saat itu. Bukan itu aja. Senjata ekonominya sudah dimasukkan ke sistem. Likuiditasnya. Perbankan sudah merasakan, real sektor sudah merasakan. Tinggal tunggu dibuka aja. Jadi angka triwulan ini jelek triwulan ketiganya. Tapi kenapa lari setelah dibuka triwulan keempatnya? Karena senjata ekonomi sudah masuk ke sistem. Sama sekarang sudah masuk ke sistem juga. Jadi Anda nggak usah takut. Seandainya di bawah prediksi juga nggak apa-apa. Kedepannya gimana? Yang penting itu. Makanya saya bilang bukan ekonomi lari kencang. Rebound. Iya. Tapi saya juga kondisi ekonomi mau 7-8% yang penting merata, rakyat semua merasakan. Kalau misalnya 4% tapi merata kan oke gitu ya, semua dapat kue yang sama gitu loh Mas. Itu ada yang bilang kayak gitu juga Mas. Enggak juga, kalau 4 ya 4 rendah. Oh 4 rendah ya Mas. Iya oke. Kalau 8, let's say yang dibagi rata cuma 6, udah bagus. 2% gua malu misalnya. Iya. Tapi yang 6 dibagi rata, pasti ada begitu kan, nggak semuanya rata. Kalau 4 udah modalnya rendah. Nah ini makanya kalau misalnya Q1 satu keluar growth-nya bagaimana? Kalau rendah 4 berarti rendah Mas gitu ya. Harus kita ke depan bisa kita rebound gitu ya Pak. Nggak apa-apa, jadi bukan nggak sampai 4 lah. Di atas 4, mendekati 5. Jadi begini, orang akan bilang, wah di bawah prediksi. Nggak apa-apa. Memang Nah harus ada yang bicara tuh Mas. Ya, menjelaskan sama Mbak siapa Mbak? Mbak Ade. Nanti kita salah lagi soalnya Mas. Iya. Harus paham. Harus paham ekonomi. Biar orang percaya. Ini itu nggak bisa diinin kan. Kita kabinetnya baru mulai jalan kan. Belum semuanya jalan. Jadi yang Anda lihat tadi masuk ke sistem juga baru yang ininya instrumennya baru masifnya Maret. Itu perlu waktu 4 bulan paling cepat 5 bulan. Tapi yang sebelumnya Agustus lalu udah ada juga kan. Artinya kita nggak akan nyata akan cenderung seperti sekarang dan kedepannya akan lebih cepat lagi.
Itu yang menjadi senjata kenapa waktu PPKM itu Likuiditas kuncinya. tingkat ketiga triwulan ketiga 2021 jelek, tapi triwulan keempatnya naik semua. Karena senjatanya seperti itu. Likuiditas. Jadi ilmu ekonomi itu berfungsi untuk ekonomi Indonesia, dan kita sudah menjalankannya dengan baik dengan pengalaman yang cukup. Mungkin kita lebih pintar pada Bank Sentral Amerika. Jadi jangan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kenapa, Mas? Bank Sentral Amerika di tahun 2023 membalik arah ekonominya setelah SVB jatuh. Kita membalik arah ekonomi di tahun 2020 tanpa kejatuhan satu bank pun. Jadi kita lebih pintar dibanding mereka. Jadi nggak usah takut. Dan nggak usah jadi follower ya. Follower siapa? Ya itu kan biasanya kan kita ahead the curve ngelihat di Amerika. Harusnya kita punya sikap sendiri kan bagaimana kita sesuai dengan kondisi ekonomi kita di dalam gitu gak, Mas? Betul. Pelajari ilmu yang betul, lihat datanya. Itu maksudnya. Coba dimengerti behavior ekonomi kita seperti apa. Betul. Agak beda dengan Amerika. Betul. Kalau yang itu banyak kan ikut-ikutan aja, bisa terjemahin bahasa Inggris sudah ngomong, wah akan jatuh akan. Kita beda dengan sana dan kita lebih pintar sedikit dibanding Amerika. Iya betul. Makasih Mas. Mantap Thank you, ini. Pak. Semoga ekonomi kita optimis bisa naik lagi ke depan gitu ya. Makin cerah gitu ya, seperti yang kita idam-idamkan, lapangan kerja banyak gitu ya, pendapatan meningkat gitu ya Mas ya. Dan ya badai-badai ekonomi di luar ya deh, kayak perang tarif dan segala macam bisa kita lalui gitu ya. Karena sudah memiliki kebijakan dan regulasi yang sudah terasah dari tahun 98. Dan nanti pasti akan kita samperin lagi Mas Yudi nih kalau ada apa-apa, ada dinamika ya kita tagih lagi. Demikian. Ada honor nggak? Apa? Karena kita habis belajar berapa SKS nih ekonomi ya langsung. Kayaknya gaji di sini lebih berkali-kali lipat gede gitu. Makasih banyak Mas Yudi. Semoga sukses terus Mas ya. Makasih Mas. Oke, Sobat Cuan, demikian perbincangan kita di podcast Cuap-Cuap di segmen koneksi. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapat perspektif yang berbeda, dan kita selalu mendapat pelajaran yang berharga dari situasi ekonomi yang terjadi. Demikian saya Wahyu Daniel dan Ade Safrina undur diri. Sampai jumpa lagi Sobat Cuan. Bye. Bye-bye.